Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Riantono Aji, absen 11 dari kelas 2A, program studi D3 Teknik Elektronika. Di sini saya akan melakukan percobaan 3, yaitu penerapan ADC sebagai termometer digital. Saya akan langsung ke langkah percobaannya saja. Di sini ada dua percobaan, yaitu percobaan A dan percobaan B. Yang pertama untuk percobaan A, gambarlah rangkaian seperti gambar 3.4. Nah, seperti ini. Dan saya sudah membuatnya di Proteus, tampilannya seperti ini. Dan jika diperhatikan, untuk output LED-nya ada yang saya ubah, yaitu untuk output L0 dan L1. Saya ubah pada PD0 dan PD1. Kalau di soal tadi kan pada PD6 dan PD7, ini saya ubah menjadi PD0 dan PD1. Nah, kemudian untuk urutannya LED ini, untuk urutan output LED ini juga saya rubah. Untuk L0 dan L1 nya saya ganti pada posisi paling kiri, sehingga tampilannya akan menjadi seperti ini. Mulai dari kanan L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, baru L0 dan L1. Nah, ini kenapa saya rubah menjadi posisi paling kiri? Karena agar outputnya nanti sesuai, yaitu biner 10 bit. Kalau ini seperti pada soal tadi di posisi paling kanan, outputnya nanti tampilannya tidak sesuai. Oleh karena itu saya ganti di sebelah kiri. Nah, kemudian untuk output LCD ini saya hubungkan kepada port C. Dan untuk masukkan analognya saya hubungkan pada PA0 atau ADC 0 ini ya. Selanjutnya, tegangan referensi yang dipergunakan adalah 5 volt AVCC dengan kapasitor pada RF. Kemudian tegangan analog diumpankan pada ADC 0. Buat program untuk membaca tegangan analog dan kemudian dikonversikan menjadi 10 bit dengan mode free running. Hasilnya didisplaykan secara binary pada LED dan secara desimal pada LCD. Gerakan potensiometer mulai dari 0 volt sampai 5 volt dan amati perubahan pada LED dan pada LCD. Nah, di sini saya sudah membuat programnya untuk percobaan A. Yang pertama, define CPU 1 juta UL. Kemudian ada AVR-IO.H, ada AVR-interrupt.H, ini untuk fungsi interrupt agar bisa digunakan. Kemudian ada include util delay.H agar fungsi delay bisa digunakan. Kemudian ada include string.H. Nah, ini agar fungsi yang berhubungan dengan string seperti ini, contohnya char str ini nanti bisa digunakan. Kemudian ada include stdlib.h atau standar library. Kemudian ada include stdio.h atau standar input output. Nah, kemudian untuk LCD ini ada juga include lcd.h atau library untuk LCD. Nah, ini agar LCD nanti bisa menyala atau bisa digunakan. Jadi sebelum kita menulis program utama, pastikan dulu untuk library LCD sudah dimasukkan dalam satu folder yang sama dengan program utama. Misalnya di sini ada lcd.h, bisa dilihat di sebelah kanan ini ada lcd.h dan lcd.c yang satu folder dengan program utama yang main ini. Nah, jadi dipastikan sudah satu folder dulu sehingga LCD nanti bisa hidup atau bisa diprogram. Selanjutnya saya inisialisasi variabel bernama konversi dan juga saya buat char str yang berjumlah 4. Kemudian lanjut ke in-main atau program utama. Yang pertama kita inisialisasi dulu untuk ADC-nya, yaitu yang pertama DDRD sebagai output dan DDRB juga sebagai output. Kemudian port B saya beri logika 0 dan port D saya beri logika 0. Kemudian untuk inputnya saya menggunakan DDRA, kita beri logika 0 pada PA0 agar PA0 ini menjadi input. Kemudian jangan lupa juga untuk port A kita beri logika 1 pada PA0 agar mengaktifkan air pull up. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi pada register-register ADC. Yang pertama pada register ADMUX. Ini sesuai pada soal tadi. Yang pertama yaitu tegangan referensi yang digunakan adalah 5 volt dengan AVCC kapasitor pada RF. Kita akan kembali ke landasan teori pada register ADMUX. Nah, jika kita ingin menggunakan tegangan 5 volt dan kapasitor eksternal pada pin RF, maka logikanya seperti ini. Ref S1 diberi logika 0
dan ref S0 diberi logika 1, sehingga nanti AVCC dengan kapasitor eksternal pada pin RF. Jadi pada program saya tadi untuk ref 1-nya saya beri logika 0 dan ref S0-nya saya beri logika 1 agar AVCC menggunakan kapasitor eksternal pada RF. Kemudian untuk adlernya saya beri logika 0 agar rata kanan, sama seperti pada landasan teori tadi. Adler adalah ADC left adjust result. Jika saya beri logika 0 maka akan rata kanan hasilnya nanti. Kemudian selanjutnya untuk menentukan ADC berapa yang akan kita gunakan. Jika kita lihat pada soal tadi, kita menggunakan ADC 0, sehingga kita akan mengatur MUX-nya seperti ini, 0 semua. Dari MUX 0 sampai MUX 3 kita atur 0 semua agar ADC 0-nya aktif. Sehingga pada program untuk pin MUX 0 sampai MUX 4 saya beri 0 semua. Ini 0 0 0 0. Nah, setelah kita menyeting register ADMUX sesuai dengan soal tadi, kemudian kita akan lanjut men-setting register ADC SRA. Yang pertama yaitu untuk ADEN. Pada register ADC SRA kita beri logika 1. Ini untuk mengaktifkan ADC agar enable. Ini wajib diberi logika 1. Kemudian pada ADAT saya beri logika 1. Ini bertujuan untuk mengaktifkan auto trigger. Nah, seperti pada landasan teori tadi, ADAT ini agar auto triggernya aktif. Kemudian selanjutnya saya beri logika 1 pada ADA. Ini untuk mengaktifkan interupsi setelah ADC selesai mengkonversi. Seperti pada landasan teori tadi, ADA adalah ADC interrupt enable. Jadi ketika ini saya beri logika 1, maka ADC conversion complete interrupt akan diaktifkan. Selanjutnya kita menentukan prescaler, yaitu dengan memberi logika pada ADPS 0 sampai ADPS 2. Nah, di sini saya beri logika 1 semua karena saya menggunakan prescaler 128. Sama seperti pada landasan teori, di sini ada prescaler. Jika saya set 1 semua, maka saya menggunakan prescaler untuk division factor 128. Setelah saya mengeset ADC SRA, kita akan mengeset register SVOR. Karena apa? Karena tadi saya menggunakan auto trigger, sehingga kita harus mengeset register SVR atau special function IO register. Nah, di sini saya set untuk ADTS 0 sampai ADTS 2-nya saya beri logika 0 semua, sehingga saya menggunakan mode free running. Ini sesuai dengan landasan teori pada register SVR. Jika kita beri logika 0 semua, maka triggernya yaitu free running mode atau mode free running. Nah, selanjutnya setelah mengeset register SVR, saya memberikan fungsi CI untuk enable global interrupt. Karena tadi saya menggunakan logika 1 pada ADA, sehingga agar interupsi bisa digunakan maka harus mengenable global interrupt. Kemudian ADC SRA saya beri logika 1 pada ADSC. Ini agar start mengkonversi atau konversinya bisa dimulai. Selanjutnya, setelah kita menginisialisasi untuk program ADC-nya, kita akan memberi program pada LCD kita. Yang pertama, untuk DDRC kita set sebagai output karena tadi LCD-nya dihubungkan pada port C. Kemudian untuk inisialisasi LCD-nya yaitu LCD display on untuk menghidupkan layar LCD-nya. Kemudian LCD go to XY 0,0. Ini maksudnya kita akan memberi string atau tulisan pada baris pertama LCD yaitu XY 0,0. Kemudian ada LCD puts, ini kita memasukkan kalimat yang akan kita tuliskan pada LCD baris pertama yaitu hasil konversi. Kemudian untuk fungsi while kita akan menuju LCD baris kedua yaitu LCD go to XY 0,1 atau baris bawahnya ini tadi. Pada baris kedua ini yang pertama kita beri fungsi UTOA konversi, str, 10. Ini maksudnya apa? UTOA ini adalah fungsi untuk mengubah ancient integer menjadi string. Nah, jadi hasil konversi nanti kan bentuknya ancient integer. Nah, kemudian kita ubah menjadi string yang dimana stringnya tadi dibatasi 4 digit. Nah, terus maksudnya 10 di sini apa? Nah, 10 ini adalah bilangan dasarnya yaitu desimal, sehingga ancient integer tadi atau hasil konversi tadi kita ubah menjadi string di mana stringnya ini adalah bilangan desimal. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir kita letakkan LCD put string sehingga kita bisa menampilkan
bilangan desimal hasil konversinya tadi. Setelah kita membuat fungsi utamanya, jangan lupa juga kita akan membuat fungsi pada interupsi ADC-nya tadi, karena kita menggunakan interupsi ADC, yaitu pada ISR ADC fact. Nah, yang pertama adalah konversi sama dengan ADCW, kemudian ada port B sama dengan ADCL, dan port D sama dengan ADCH. Nah, ini maksudnya apa? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa hasil dari konversi ADC nanti akan masuk pada register ADCL dan ADCH. Kemudian untuk menggabungkan keduanya ini agar bisa ditampilkan, kita menggunakan fungsi ADCW. Nah, jadi ADCL ini adalah untuk hasil 8 bit bawah dan ADCH ini adalah untuk hasil 8 bit atas. Nah, nanti hasil untuk 8 bit bawahnya akan ditampilkan melalui port B, dan untuk hasil 8 bit atasnya akan ditampilkan melalui port D. Nah, karena ini adalah ADC 10 bit, maka nanti untuk bit atasnya hanya ada 2 bit. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian setelah kita selesai membuat programnya, kita akan build. Nah, ini sukses ya. Nah, setelah kita build, kita akan langsung coba simulasikan. Ini tadi saya sudah masukkan programnya pada Atmega. Kita akan langsung coba simulasikan. Bisa dilihat di sini saat 0 volt atau potensionya 0%, maka hasil konversinya adalah 0. Nah, coba kita naikkan menjadi 1% potensionya. Nah, hasil konversinya yang terlihat di LCD adalah 10. Ini adalah desimalnya. Lalu untuk binernya seperti ini yang ditampilkan pada LED ini. Coba kita naikkan satu kali lagi. Nah, ini hasil konversinya secara desimal 21, dan ini untuk binernya. Nah, ini untuk 31, 41, dan kita bisa mengkonversi sampai 100%. Nah, ini 5 volt. Nah, saat ini sudah maksimal, maka akan nyala semua 10 bit ini, dan hasil konversinya adalah 1023. Nah, nilai maksimalnya dari 10 bit adalah 1023. Berarti ini menandakan bahwa program yang saya buat adalah benar dan simulasinya berhasil. Selanjutnya, untuk poin G, ulangi percobaan di atas dengan tegangan referensi internal 2,56 volt dengan kapasitor pada RF. Di sini berarti kita hanya mengubah programnya sehingga menjadi tegangan referensi internal dengan kapasitor pada RF. Kita akan kembali ke landasan teori. Nah, bisa dilihat di sini pada reference, tegangan reference. Jika kita ingin menggunakan tegangan referensi internal 256 volt dengan kapasitor, maka reference 1 sama reference 0 harus diberi logika 1 semua. Nah, oleh karena itu, pada programnya tadi kita hanya akan mengganti pada register ATMUG ini yang referensi 1 yang tadinya 0, kita ganti menjadi 1. Nah, kemudian kita build lagi. Nah, jika sudah berhasil, kita akan langsung coba simulasikan. Nah, perbedaannya apa? Saat kita menggunakan tegangan referensi internal atau 2,56 volt, nah, waktu potensinya 1%, ternyata hasil konversinya adalah 20. Dan ini adalah biner untuk 20-nya pada nyala LED ini. Nah, jadi berbeda hasilnya dengan menggunakan tegangan eksternal 5 volt. Coba kita naikkan lagi menjadi 2%. Nah, ternyata hasilnya adalah 40. Jadi bisa disimpulkan bahwa perbedaannya adalah kenaikannya berbeda. Saat kita menggunakan tegangan eksternal 5 volt, maka hasil konversinya ini akan naik 10-10. Saat kita menggunakan tegangan 2,56 atau tegangan internal 2,56 volt, hasil konversinya naiknya 20-20. Untuk nilai maksimalnya tetap yaitu 1023. Karena apa? Karena ini merupakan 10 bit ya. Jadi nilai maksimalnya 1023. Dan untuk mencapai nilai maksimal tidak harus 100%. Karena apa? Pada nilai 50% saja ini hasilnya sudah 1002. Nah, dan ini akan mencapai nilai maksimal saat potensionya 52%. Berbeda dengan menggunakan tegangan eksternal 5 volt tadi ya. Nah, kira-kira seperti itu bedanya menggunakan tegangan
internal 2,56 volt dengan menggunakan tegangan eksternal 5 volt. Selanjutnya adalah percobaan B, yaitu termometer digital. Gambar rangkaian seperti gambar 3.5 seperti ini. Kemudian gunakanlah tegangan referensi internal 2,56 volt dengan kapasitor pada pin RF. Sensor suhu diumpankan pada ADC3. Nah, di sini buat program untuk membaca sensor suhu LM35 dengan mode free running dan dikonversikan menjadi suhu pada LCD dengan tampilan sebagai berikut. Kemudian ada catatan dari lembar data LM35 bahwa setiap kenaikan 1 derajat setara dengan kenaikan 10 mV. Jika kita menggunakan tegangan referensi 2,56 volt, maka hitungannya akan seperti ini. Sehingga suhu adalah nilai input tegangan analog per 4. Naik dan turunkan suhu pada LM35 dan amati apakah tampilan pada LM35 sesuai dengan tampilan pada LCD. Nah, di sini saya sudah membuat programnya untuk percobaan B. Programnya hampir sama, cuma di sini saya tambahkan variabel bernama suhu, dan juga untuk inputnya kita ganti pada PA3 karena kita akan menggunakan ADC3. Karena kita memakai ADC3 dan juga tegangan referensi internal 2,56 volt dengan kapasitor pada RF, sehingga pada register ADMUX kita beri logika 1 pada referensi 1 dan referensi 0. Kemudian karena kita memakai ADC3, maka untuk MUX 0 dan MUX 1-nya diberi logika 1. Ini sudah sesuai dengan landasan teorinya. Jika kita ingin menggunakan ADC3, maka MUX 0 dan MUX 1-nya harus kita beri logika 1. Kemudian untuk yang lainnya tetap sama seperti percobaan A. Hanya saja di sini untuk tampilan pada LCD-nya juga kita ganti. Pertama, pada baris kedua saya taruh sini LCD go to XY 0,1. Saya tuliskan kata Ilham NA atau nama saya. Kemudian pada fungsi while, di sini saya beri fungsi suhu sama dengan konversi dibagi 4. Karena apa? Ini sesuai dengan soal tadi. Nah, ini nilai suhu adalah nilai input tegangan analog dibagi 4. Sehingga di sini saya tuliskan konversi dibagi 4. Kemudian untuk fungsi ini LCD go to XY 0,0 atau pada baris pertama. Yang pertama kita beri fungsi UTOA. Nah, di sini kita ganti dengan variabel suhu. Kemudian str, 10. Nah, yang kemudian saya tuliskan suhu titik 2. Kemudian saya tuliskan lagi untuk menampilkan str. Kemudian kata yang terakhir saya tuliskan derajat C. Untuk ISR ADC effect-nya masih sama dengan percobaan yang A tadi. Nah, kira-kira begitu untuk program percobaan B. Nah, berikut adalah rangkaian pada Proteus untuk percobaan B. Kita akan langsung simulasikan saja. Nah, bisa dilihat di sini saat LM35-nya 0, maka di sini di LCD ditampilkan suhu 0 derajat C. Kemudian pada baris keduanya adalah nama saya. Sekarang kita coba saat LM-nya kita naikkan menjadi 1, apakah nilainya ini sesuai? Nah, ternyata nilai LM35 dan LCD sesuai. Sekarang kita coba naikkan lagi. Nah, nilai pada LCD ternyata sesuai dengan LM35. Kemudian coba kalau kita turunkan. Nah, nilainya akan tetap sama. Berarti ini membuktikan bahwa program yang saya tuliskan adalah benar dan simulasinya berhasil. Kesimpulan dari percobaan yang saya lakukan, yang pertama, untuk menggunakan LCD maka harus menambahkan library lcd.h dan lcd.c. Kemudian untuk menggunakan ADC maka kita perlu mensetel register ADMUX dan ADC SRA sesuai dengan ADC yang digunakan. Untuk memulai konversi maka harus memberi logika 1 pada ADSC. Saat kita memakai ADC auto trigger maka kita perlu mensetel register SVR. Kemudian saat kita memakai ADC interrupt maka perlu mengaktifkan global interrupt yaitu dengan fungsi CI. Untuk menghidupkan LCD digunakan fungsi LCD init LCD display on. Untuk menuliskan LCD atau menampilkan kata pada LCD digunakan fungsi LCD puts. Lalu pada percobaan A, saat menggunakan tegangan referensi eksternal 5 volt dan kapasitor pada RF, maka setiap kenaikan potensiometer nilainya bertambah 10 atau sekitar 10 dan nilai maksimalnya 1023 yaitu pada saat potensiometer 100%. Pada percobaan A,
Saat menggunakan tegangan referensi internal 2,56 volt dan kapasitor pada RF, maka setiap kenaikan potensiometer nilainya akan bertambah 20 atau sekitar 20, dan nilai maksimalnya 1023 yaitu pada saat potensiometer kurang lebih 53%. Jadi sebelum potensiometer 100% itu nilainya sudah maksimal jika menggunakan tegangan referensi internal yaitu 2,56 volt. Yang terakhir pada percobaan B, karena menggunakan tegangan referensi internal 2,56 volt, maka nilai suhu sama dengan nilai input tegangan analog dibagi 4, sehingga nanti nilai LM35 akan sesuai dengan nilai yang ditampilkan oleh LCD. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.